Jadi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas kesehariannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Karena jalurnya kan memang terlalu sempit. Kecil, terlalu sempit. Dua kendaraan aja harus ini deh. Maka solusinya salah satunya adalah jembatan. Itu kita sampaikan kepada gubernur. Bisa digunakan sampai 1.200 km. Dan bahan untuk listrik itu, bahan untuk baterai mobil, itu Indonesia tersedia bisa sampai ratusan tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bantu News dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama bantunews.co.id. Kali ini saya Wahyu tidak sendiri. Saya sudah ditemani seorang narasumber yang cukup padat sekali waktunya. Di tengah kesibukan beliau, saya alhamdulillah akhirnya dipertemukan dengan sejumlah kegiatan yang cukup padat. Langsung kita sapa saja Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Siap. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wahyu. Ya, Pak Haji ini putra daerah Pak Haji ya? Ya, alhamdulillah. Kebetulan kelahiran Kresek. Ya, Kresek, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Jadi Sobat Bantu News, kalau yang belum tahu, Kresek itu di Kabupaten Tangerang Pak Haji ya? Tangerang berbatasan dengan Serang. Berbatasan dengan Serang. Itu terpisah hanya dari apa? Dipisah sungai Pak Haji. Sungai kecil. Sungai kecil. Di kampung saya sungai kecil. Anak sungai Cidurian. Enggak, ya. Tadinya Cidurian, saluran lama kemudian ditutup kan, dibuat vertikal. Jalurnya. Iya. Sehingga itulah. Iya. Kampung Pendawa namanya. Pandawa. Betul, ya. Jadi Sobat Bantu News, ini putra daerah perbatasan antara Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Kebetulan saya pribadi dari sana Pak Haji. Ya, jadi kita sama-sama orang Kresek. Wong Dewek. Pada wong Dewek, jadi wong Kresek. Sehat tapi Pak Haji ya? Alhamdulillah. Kesibukannya luar biasa ini Pak Haji. Ya. Ini juga nanti akan ada rapat lagi. Ya, siap. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji waktunya. Ya, kita sudah diperkenankan hadir berbicara di forum podcast Wakil Rakyat ini. Tentu saja kita ingin sebenarnya dari obrolan santai ini kita ingin menggali sesuatu informasi yang tentu saja bisa menginspirasi teman-teman atau Sobat Bantu News di rumah yang nanti akan menyaksikan tayangan video ini. Sebelum saya ngobrol ke tupoksi Pak Haji sebagai anggota Komisi 4 ya dari Partai Nasional Demokrat Nasdem, saya ingin lebih dulu, kalau saya itu ingin tahu sebenarnya latar belakang di rumah dulu Pak Haji. Kalau kita melihat Pak Haji karirnya hari ini luar biasa ya. Tapi Makasih. tentu saja ini kan ada latar belakang pendidikan, utamanya di keluarga Pak Haji. Karena saya tahu di keluarga Pak Haji ini begitu beragam, dengan latar belakang pendidikan, tentu saja basic keagamaannya juga cukup kuat. Amin. Saya lihat. Karena kalau berbicara Pak Haji selalu terkait dengan nama orang tua Pak Haji. Ya, Haji Abdul Ghani. Haji Abdul Ghani. Sobat Bantu News, kalau yang belum mengetahui, Haji Abdul Ghani ini di Kresek tokoh agama, tapi juga beliau mengembangkan sisi-sisi bisnis Pak Haji ya. Dan itu bisa berjalan beriringan, termasuk anak-anaknya sekarang ini orang-orang yang berhasil bisa mengembangkan basic keagamaan, tapi juga ketika terjun dalam dunia politik masih tetap berwibawa. Nah, saya ingin cerita dulu deh Pak Haji, pola pendidikan dulu sama orang tua, seperti apa tuh Pak Haji? Dulu waktu kecil tentu ngaji ya, ngaji. Di Kiai Ali Rafiuddin namanya di Masjid Bani Ali hari ini. Kemudian sekolah di madrasah Al Khairiyah di Tanah Gede. Kemudian SD saya di SD Kresek. SD Kresek, oke. Kresek. Kemudian Sanawiyah di Al Khairiyah yang sama, di tempat yang sama. Kemudian aliyah saya di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Oke. Jadi berangkat ke Jombang ya. Pesantren. Kemudian S1 saya agak lompat-lompat, sempat di Untirta. Oke, sempat di Untirta juga. Di UII, terus akhirnya di Esa Unggul terakhir saya selesaikan. Kemudian Fakultas Hukum dan kemudian program Magister Basicnya hukum jadi? Ya, basic saya hukum. Disiplin hukum. Magister hukumnya di Trisakti dan insya Allah sebentar lagi proposal sudah
diterima program doktoral. Oke. Di Trisakti, mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah selesai presentasinya. Amin. Mudah-mudahan itu bagian dari memperkaya wawasan keilmuan untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPRD di Provinsi Banten. Iya. Jadi kalau orang tua sebenarnya mengarahkan tidak Pak Haji untuk mengambil studi ini, studi itu? Nggak ada mengarahkan. Apalagi ibu saya yang latar belakangnya hanya sampai SR. Karena umur 5 tahun saya sudah ditinggal oleh ayah saya. Oke. Jadi kalau saudara-saudara yang dulu yang masih dibimbing oleh ayah saya, kakak saya dulu sempat menjadi anggota DPRD GR tahun 66 di DKI sampai kemudian menjadi wakil ketua DPRD DKI tahun 71 sampai dengan 77. Siapa Pak Haji? Haji Satibi. Haji Satibi ya. Partai NU. Dulu Partai NU. Oke. Kemudian kakak saya tahun 97 dari P3 sampai 99, kakak saya lagi dari PNU 99 2004, kemudian saya bersama kakak saya Haji Rahmat dari PKB, kemudian 2014 saya, istri saya, kakak saya berempat. Sekarang saya kakak saya di Kabupaten Tangerang, kemudian ada adik ipar saya di Gerindra, saya di PKB. Di provinsi juga, di provinsi. Oh, ini kan beragam sekali dalam satu keluarga ya. Jadi kultur demokratisnya sudah dibangun dari sana ya Pak? Jadi begini, di dalam keluarga pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita bisa cepat menyelesaikan masalah yang kita hadapi, itu kata kunci. Dan kemudian silaturahmi, komunikasi itu menjadi bagian dari kata kunci penyelesaian persoalan di rumah, di keluarga, paling tidak di keluarga besar. Alhamdulillah sampai hari ini fine-fine aja, baik-baik aja, sering ngumpul. Walaupun latar belakang partai politik bisa beda dalam satu keluarga itu ya. Tapi silaturahmi tetap berjalan, komunikasi. Tetap berjalan. Kalau soal aktivitas di organisasi sangat luar biasa. Dari dulu ayah saya di Masyumi, kemudian tentu di NU dan terakhir menjadi ketua koperasi Kabupaten Tangerang. Ketua koperasi. Gitu. Koperasi kabupaten di tingkat kabupaten Tangerang. Ayah saya memang sangat konsen di bidang keagamaan, banyak membangun pesantren, masjid, mushola dan ngaji, pengajian bersama Kiai, bersama ayahnya Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Amin mendirikan pengajian yang di Kresek Pak ya. Al-Rohaniyah, Masjid Al-Rohaniyah di Pasar Kresek atau di Kecamatan Kresek, dan hari ini kami membangun masjid, kita namakan Masjid Abdul Ghani di desa. Mudah-mudahan jadi jariah untuk beliau. Amin. Karena memang wakaf beliau. Ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi luar biasa Sobat Banten News, itu latar belakangnya memang dari tokoh keagamaan yang memang pola pendidikannya mungkin ya, walaupun Pak Haji di usia 5 tahun ya, ditinggal orang tua, tapi basic atau pondasinya sudah terbangun dari situ. Adapun ini Pak Haji, kalau kita lihat kan, kalau di fenomena dunia politik ini kan, ketika sosok keagamaan masuk ke dalam dunia politik, tentu kan ada dinamikanya Pak Haji. Iya, pasti. Tidak sedikit yang ketika mencalonkan diri dan berkiprah dalam dunia politik, justru aspek keagamaannya menurun gitu. Banyak juga tuh Pak Haji yang begitu. Tapi kan ini bagaimana bisa memadupadankan gitu ya, dari sisi ketokohan di keagamaan, tapi juga politik juga bisa berjalan gitu. Memang kadang-kadang stigma politik sebagai sesuatu yang dianggap tanda petik jauh dari agama, misalkan. Saya kira manakala kita ingat terhadap prinsip-prinsip nilai keagamaan, itu menjadi bagian dari bagaimana kita, politik juga bagian dari proses dakwah juga, proses dari pengajaran keagamaan juga. Alhamdulillah saya juga sudah membangun masjid secara pribadi, kemudian membangun pondok pesantren, insya Allah sebentar lagi pesantren Al-Quran. Itu bagian dari komitmen, bagian dari komitmen saya sebagai umat beragama untuk meninggikan nilai-nilai keagamaan atau ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan membangun pesantren Al-Quran. Itu bagian dari komitmen saya. Paling tidak jadi rem lah gitu ya. Rem dan bagian dari bentuk bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan di ilahi kalimatillah di tengah-tengah masyarakat kita.
dan membangun peradaban Islam di lingkungan sendiri dulu gitulah. Jadi tetap hal-hal yang itu tidak ditinggalkan. Itu basic, itu basic ya. Kita akan kembali ke sana pasti. Betul. Dan kita akan kembali ke sana itu pasti. Berarti ini selain investasi di dunia, investasi akhirat itu. Ya, itu tujuan. Investasi ke sana ya. Itu tujuan. Iya. Tapi memang tidak ada apa semacam dikotomi Pak Haji atau pertentangan ya kalau dalam pribadi Pak Haji ya antara keagamaan dan politik. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Iya. Di situ pun memiliki value ibadah. Oke. Misalkan ada aspirasi di tengah masyarakat yang memerlukan jalan, apakah itu tidak bagian dari ibadah? Oke. Orang yang selama ini becek-becek, jalan, kemudian dibantu, aspirasi, kemudian diwujudkan dalam bentuk program pemerintah, kemudian terwujud saluran air, MCK misalkan, kebutuhan masyarakat yang selama ini harus ke sungai, sebagainya, kita sediakan, ada pompanya, ada apanya, mereka bisa persoalan-persoalan domestik rumah tangga bisa kita selesaikan dengan tidak membeli air, kemudian karena sudah ada sarana umum airnya, hanya mungkin bayar pulsa aja, iuran warga dan lain sebagainya. Kemudian kuburan yang harus dipagar dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Itu adalah bagian dari kita bekerja untuk masyarakat, bagian bahkan mungkin itu bagian dari jihad kita, menjalankan tugas negara di politik. Bagaimana kita menyikapi, mengartikan politik dalam konteksnya, sehingga itu menjadi bagian juga dari ibadah kita sesungguhnya, ibadah-ibadah sosial kepada masyarakat, membantu kebutuhan masyarakat, pertanian, infrastruktur misalkan, gerobak sampah buat masyarakat dan lain sebagainya. Itu penting, dan itu bagian. Kalau kita niatkan ibadah, ini menjadi ibadah. Jadi nawaitunya tadi. Ya, tergantung nawaitunya. Oke. Gitu kan? Kalau misalkan jadi pejabat untuk gagah-gagahan karena pakai PIN, kemudian agar orang menghormati, itu namanya gila hormat. Saya kira saya tidak pernah melakukan itu, alhamdulillah. Kami tidak pernah melakukan itu, dan menyombongkan jabatan, ya itulah esensinya yang bertentangan dengan prinsip nilai agama, dan itu nggak boleh. Betul. Dan kita kalau kembali lagi bahwa ketika duduk di parlemen ini kan hanya sebagian tugas untuk menyampaikan tadi aspirasi. Betul. Sobat Banten News, kalau kita ikuti, saya pribadi sempat mengikuti beberapa kali reses Pak Haji ini, bersentuhan dengan masyarakat. Memang kesan yang saya tangkap ketika bersentuhan dengan masyarakat itu memang begitu besarnya kepercayaan publik Pak Haji kepada teman-teman di legislator untuk menyampaikan tadi, mulai dari urusan MCK, kemudian sarana ibadah, fasilitas publik. Ini kan ketika jadi momentum reses itu kayak lebaran gitu, untuk aspirasi gitu berdatangan Pak Haji. Nah, menghadapi begitu banyak aspirasi ketika terjun ke daerah pemilihan itu seperti apa Pak Haji? Ya, itu justru buat saya itu adalah bagian dari kebahagiaan sebagai wakil rakyat, sebagai politisi, ketika ketemu mereka. Karena prinsipnya konstituen atau masyarakat itulah bagian dari saya. Hari ini, sampai hari ini tahun ke-13 saya ada di kantor ini, di DPRD Provinsi Banten, itu adalah berkat dukungan, doa, dan tentu partisipasi di bilik TPS dari warga masyarakat, dari umat yang ada di wilayah-wilayah kami, wilayah dapil kami. Kemarin 16 kecamatan, ya nggak tahu besok kayaknya sih berubah ya, sekitar 14 kecamatan mungkin. Nah, itu adalah bagian dari yang harus saya perhatikan, kebutuhan-kebutuhan umum, fasilitas umum, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat basic di tengah masyarakat, kita harus perjuangkan. Itu tugas kita. Dan kami melihat ada harapan besar kepada wakilnya untuk bisa memenuhi harapan itu. Dan kita perjuangkan di lembaga ini. Bersama dengan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Gubernur, dengan seluruh OPD-nya. Kita wujudkan harapan, keinginan masyarakat itu. Walaupun ya tidak semua harapan dan keinginan itu bisa terwujud, minimal kita sudah memperjuangkan dan banyak ada hasilnya. Gitu.
Dan terbukti ya 3 kali pemilu alhamdulillah mereka ini periode ketiga Pak Haji ya. Jadi Pak Haji ini udah masuk periode ketiga dan saya pikir dapil yang sekarang jadi konstituen Pak Haji ini sepertinya kayaknya sudah seperti keluarga ya Pak Haji ya. Kalau terjun ke masyarakat itu saya kira Pak ya, kita tahu Pak Haji bagaimana respon masyarakat. Saya kira hampir tidak kita humble bersama-sama mereka. Ya. Makan sama, minum sama bersama-sama dan tidak ada keraguan itu. Ya. Tentu kita bisa menempatkan posisi diri di mana kala kita ada di tengah masyarakat, tentu kita harus bersama masyarakat dan memang hati kita harus bersama masyarakat. Itu harus, sudah pasti. Jadi kekeluargaan itu terbangun dari situ ya. Harus dibangun. Harus dibangun. Jadi datang itu tidak saat pada pemilihannya saja. Iya dong. Ini yang berharga. Bahkan tidak hanya sekedar reses, kalau tamu banyak di rumah. Tadi pagi aja berapa kelompok, sebelum kita berangkat udah tamu banyak. Masih nerima tamu nih ya? Iya iyalah, harus kita terima. Ada yang maulid, mau maulidan, apalagi mau maulidan udah kalau temennya maulid, Isra Mi'raj. Oh iya, tradisi keagamaan di sini kan banyak juga Pak Haji. Lebaran dan sebagainya, apalagi Lebaran. Iya. Nah, itu menjadi bagian dari konsekuensi sebagai wakil mereka dan mereka memberi harapan. Ya pasti mereka yang sudah merasa berkontribusi kepada saya lah yang banyak yang datang, walaupun siapapun gitu kan. Karena mereka datang juga kan atas nama masyarakat. Betul. Yang milih saya atau yang tidak milih saya juga mereka juga datang atas nama itu kan. Artinya mereka semua adalah masyarakat kami yang harus dibantu. Tetap diterima dengan baik, dengan hati terbuka ya. Dengan terbuka gitu. Baik, luar biasa. Sobat Banten News, jangan kemana-mana, ini obrolan semakin menarik. Tentu saja nanti kita akan masuk dalam segmen berikutnya terkait mungkin tupoksi dan mungkin catatan-catatan Pak Haji di HUT Banten yang belum lama ini kita rayakan bersama di usia ke-22. Tentu banyak masukan dan saran nanti yang akan disampaikan Pak Haji. Kita rehat setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat bersama bantennews.co.id. Saya Wahyu dan masih ditemani oleh sosok inspiratif kita lah kalau saya sebut ini, kiai sekaligus juga legislator di DPRD Banten, Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Pak Haji, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu soal tugas pokok dan fungsinya nih. Baik, terutama mitra komisi nih Pak Haji. Saya mengamati ketika Pak Haji di reses misalnya di beberapa daerah. Nah ini yang lucu kejadian belum lama ini, memang kita reses di kampungnya orang tuanya wakil presiden Pak Haji ya, di daerah Koper, Kabupaten Tangerang. Nah ternyata di sana Sobat Banten News banyak juga sebenarnya masih pekerjaan rumah terkait infrastruktur Pak Haji ya. Dan aspirasinya luar biasa, masyarakat banyak sekali. Kalau ditampung itu mungkin kalau dicatat bisa berlembar-lembar lah. Nah tapi fenomena ini maksud saya Pak Haji, di kampung orang tuanya Wapres sendiri memang infrastruktur ini kan masih butuh diperhatikan Pak Haji. Apalagi mungkin di daerah lain ya, yang lain ya, terutama ke selatan lah ya. Wah itu luar biasa. Gimana Pak Haji tanggapannya ini? Ya baik, sekali lagi saya kira yang pasti kita berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat. Terutama Kang Wahyu itu adalah kebutuhan infrastruktur. Betul. Sangat penting. Walaupun masih banyak lagi yang perlu diperhatikan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kemudian ekonomi dan pertanian, kemudian peternakan dan sebagainya perlu. Kita bicaranya infrastruktur sebagai fungsi tugas saya di infrastruktur. Karena mitra saya memang PU, Perkim, Bapeda, kemudian ESDM, LH, berhubungan, dan LPM. Nah, itu konsentrasi kita. Nah, maka usulan-usulan dari masyarakat yang berkaitan infrastruktur itulah yang paling mungkin, paling besar bisa kita sampaikan karena kita sering rapat dengan mitra kita itu. Berkaitan kebutuhan lain tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentu ada rapat-rapatnya, ada forumnya tentang ekonomi dan pertanian, ada di Badan Anggaran, dan ada di rapat-rapat lain, rapat-rapat pimpinan dan lain sebagainya. Kita bisa
bisa memformulasikan kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat utamanya. Sekali lagi, ketika infrastruktur baik, maka ekonomi juga akan meningkat, sudah pasti. Kemudian pelayanan kesehatan juga akan semakin mudah, pelayanan pendidikan juga dirasakan lebih mudah dan lain sebagainya. Paling tidak akses menuju tempat pelayanan kesehatan, akses menuju tempat pendidikan, dan akses kepada pusat-pusat tumbuh ekonomi dan hasil-hasil bumi serta hasil-hasil industri rumah, industri untuk dihantarkan ke pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat bisnis. Nah, maka itu infrastruktur sangat besar berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan yang lainnya. Mungkin sekitar 25-30% mereka berkontribusi, atau bahkan sampai 50% kontribusi terhadap peningkatan ekonomi. Kalau infrastruktur bagus, perumahan akan tumbuh, pusat keramaian akan tumbuh, warung-warung di pinggir jalan juga akan tumbuh karena terjadinya pertumbuhan. Nah, itu bagian dari konsentrasi kita. Sekali lagi bahwa seorang DPR, kepala daerah itu harus bermanfaat, khairunnas anfa'um linnas, gitu. Nah, itu penting, itu menjadi penting. Maka kita baktikan diri kita dalam tugas ini untuk kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik seluruhnya. Tentu kita tidak dengan melihat latar belakang sosial, agama dan lain sebagainya. Penting kita membangun, memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Itu yang paling utama menurut saya. Dan itu paling bisa saya lakukan adalah untuk infrastruktur, karena saya di Komisi 4 DPRD Provinsi Banten bidang infrastruktur. Gitu Kang Wahyu. Karena kebetulan tupoksinya dan mitra komisinya di infrastruktur tadi Pak Haji ya. Ini relatif lebih mudah lah untuk menyampaikannya. Lebih menyampaikan. Karena memang Sobat Banten News, kalau kita terjun ke lapangan misalnya ketika forum momentum reses, memang rata-rata sih Pak Haji ya. Kebutuhan masyarakat itu, infrastruktur itu udah kayaknya paling awal ketika disampaikan itu. Apapun bentuknya ya. Termasuk kemarin juga di daerah, kembali ke Koper tadi kan ada jembatan yang penghubung itu penting juga. Kita udah usulkan. Iya. Kalau masyarakat Kresek pasti paham itu. Titik kemacetan di mana, jalan alternatifnya di mana. Di Koper itu sekarang menjadi akses seorang wakil presiden untuk pulang di kampung halamannya. Kemudian pas Pampres tidak merekomendasikan masuk ke situ. Misalkan. Karena jalurnya kan memang terlalu sempit. Terlalu sempit. 2 kendaraan aja harus ini tuh. Maka solusinya salah satunya adalah jembatan. Itu kita sampaikan kepada gubernur. Ya, prinsipnya adalah kita sebagai pemimpin harus tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas kesehariannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Itu bagian dari itu, dan itu salah satu ajaran dari wakil presiden juga hari ini. Sebagai wakil presiden yang ulama. Nah, itu amanat itu harus kita jalankan untuk kepentingan umum. Gitu. Jadi memang real, betul-betul. Jadi ketika cerita juga itu memang Pak Wapres pulang ke situ. Jadi begitu crowdednya karena jalannya sempit. Jalan sempit dan alternatifnya mungkin hanya Wapres kita hari ini orang kampung kan? Iya, karena memang Wapres kita adalah orang yang dilahirkan di kampung ya, dengan kondisi infrastruktur yang seperti itu. Jadi mau tidak mau ini aspirasi yang memang betul-betul real harus disampaikan. Harus membuat gagasan-gagasan. Betul. Siap. Pak Haji, terkait lain selain infrastruktur mungkin isu yang menarik belakangan juga karena salah satu mitra komisinya adalah di SDM ya. Wacana mobil listrik untuk mobil dinas nih. Nah ini saya ingin tanggapan dari Pak Haji nih terkait. Pertama soal mobil listrik. Mobil listrik itu adalah kendaraan tanpa timban. Tidak mengeluarkan emisi, tidak mengeluarkan timbang atau tidak ada knalpotnya kalau kata orang kampung. Itu sangat baik secara energi baru terbarukan masuknya wilayahnya. Dan kemudian efisiensi. Selain alam bersih juga efisiensi. Itu modalnya cuma ngecas di rumah. Hari ini teknologinya bisa digunakan sampai 1.200 km.
Dan bahan untuk listrik itu, bahan untuk baterai mobil, itu Indonesia tersedia bisa sampai ratusan tahun ke depan. Kita punya? Kita punya, adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia, oke. Adanya di Indonesia, bahkan hasil kajian yang namanya Lapindo, itu itu rahmat Allah yang besar. Ternyata di balik musibah ada rahmat yang besar. Dalam hal ini adalah hasil buangan, itu adalah hasil dari materialnya itu bisa digunakan untuk baterai. Itu untuk baterai itu. Itu dan yang itu digunakan untuk kebutuhan dalam negeri kita itu tidak habis 50 tahun. Luar biasa kan? Apalagi kalau yang di wilayah-wilayah sana, karena memang sumber energi itu adanya di wilayah timur Indonesia, di Kalimantan, di Jawa sementara baru itu, Kalimantan, di Sulawesi sampai dengan Papua, itu potensinya luar biasa dan lebih efisien. Dan mudahan saya malah berharap mulai tahun 2024 itu sudah minimal didahului oleh ya pemerintah daerah atau pejabat-pejabat daerah menggunakan itu dulu sebagai contoh bagi masyarakat. Kita gunakan mobil listrik karena sudah 1.200 km jarak tempuhnya bisa digunakan. Nah, pemerintah pusat sudah mulai akhir tahun ini pemerintah baik kabupaten, kota, provinsi dan pusat sudah di surat, saya nggak ngerti suratnya Perpres atau Kepres, saya nggak tahu. Tapi sudah ada dari kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat sudah merekomendasikan untuk itu. Rekomendasi itu dan harus dijalankan. Dan saya juga pasti akan mencoba menggunakan mobil listrik salah satunya. Dan mudah-mudahan 10 tahun lagi udah pakai listrik aja semuanya. Kita coba. Dan saya meyakini itu akan sangat baik bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena tidak ada emisi karbon tadi. Nggak ada emisi karbon. Iya. Ada. DKI Jakarta itu ada kebijakan pemerintah kotanya memang justru yang mobil-mobil listrik ini pajaknya justru lebih murah, Pak. Dimurahkan karena tadi urusan emisinya tidak ada emisi. Itu lebih baik. Kan baru beberapa busway segala macam kan sudah pakai itu listrik. Betul. Tapi masih ada pro kontra Pak Haji di masyarakat ini, seperti apa? Ya karena belum tahu. Tapi kalau sudah dimulai, sudah dijalankan, oh iya ya. Dan ternyata menghabiskan listriknya aja, listrik untuk dicas yang 1000 cc mungkin ya, itu sampai 500.000 per bulan. Dia tidak menghabiskan sampai 500.000 pun tidak sampai. Yang ngecas di rumah gitu bareng sama yang lain, atau dia khusus untuk dia itu tidak sampai 500.000 hari ini. Iya. Untuk pengisian sampai 1.000 selama sebulan, selama 1 bulan. Iya. Di kita kan belum ada nih Pak Haji, beberapa spot untuk nanti pengisian, untuk pengisiannya, chargingnya. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat, pasti di situ akan mengikuti. Ada challenge, ada tantangan ekonomi, ada tantangan bisa menguntungkan, pekerjaan yang bisa menguntungkan. Karena ngecas itu agak lama, ya mungkin akan terjadi di restoran-restoran, orang sambil makan sambil ngecas, di rest area sambil istirahat dan lain sebagainya. Termasuk tempat kopi mungkin ya? Tempat ngopi dan sebagainya. Karena memang nggak lama. Dan sebaiknya ngecas itu ya di rumah aja. Di rumah bisa. Kalau skalanya sampai 1.200. Artinya baru ngecas kalau kita mau jalan ke Jawa Timur atau dari Jawa Timur ke Jakarta, begitu kan? Kalau masih di wilayah Jakarta 1.000 kilo kan lama, itu panjang itu. Malah bisa berhari-hari kalau kita pakai hanya sekitar kota wilayah di Jakarta atau di Banten atau di wilayah kota-kota lainnya. Dan kendaraan-kendaraan konvensional yang hari ini menjadi aset pemerintah provinsi kan perawatannya juga luar biasa kan. Biaya perawatannya biayanya besar. Biaya bahan bakarnya. Kita harus memulai dan saya setuju. Jadi Sobat Banten News ini memang ada dampak-dampak positifnya juga. Memang kalau produk baru memang Pak Haji tidak dipungkiri memang selalu ada kekhawatiran tadi ya. Karena mungkin karena kita belum pernah mencoba dan belum pernah plus minusnya kita belum tahu mungkin ya. Tapi memang ya itu mungkin DKI Jakarta mungkin bisa menjadi contoh ketika pemerintah daerahnya sangat mendukung dan
justru pajaknya justru sangat murah sekali dengan angka segitu. Jadi Banten siap kira-kira untuk ke arah sana ya, Pak Haji? Siap, saya kira siap. Harus siap ya. Harus siap. Baik. Kita harus memulai. Baik. Challenge. Iya, Sobat Banten News, itu obrolan kita di sesi 2. Tentu masih ada obrolan yang menarik terkait tupoksi di Komisi 4. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara podcast bantennews.co.id, podcast Wakil Rakyat bersama Bapak Haji Ali Nurdin Abdul Ghani. Pak Haji, ini masuk ke sesi 3 kita. Belum lama kita merayakan HUT Banten yang ke-22, Pak Haji. Ini kalau usia manusia ini kan ya udah melampaui masa remaja ini. Lagi bedas-bedasnya lah kalau bahasa kita kan. Nah, mungkin ada catatan Pak Haji di 22 tahun Provinsi Banten ini, Pak Haji. Dari usia 9 tahun Provinsi Banten saya masuk di DPRD, saya lihat ada perkembangan yang signifikan baik di Provinsi Banten. Dari beberapa aspek, misalkan dari aspek ekonomi peningkatannya luar biasa, terbukti dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, itu menandakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Kemudian dari pajak makan minum, restoran dan lain sebagainya di wilayah Banten juga meningkat. Itu mengartikan meningkat, walaupun penduduknya meningkat, tapi peningkatan persentase antara peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor, dari pajak makan minum dan lain sebagainya, itu sudah menandakan peningkatan secara ekonomi. Itu semua terintegrasi perkembangan infrastruktur yang masif berkaitan dengan perkembangan ekonomi, perkembangan industri, perkembangan pemukiman dan lain sebagainya. Itu semua berefek terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan, dan tentu juga pelayanan kesehatan. Semakin baik kesehatan masyarakat kita, semakin baik mereka bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu artinya provinsi kita, Provinsi Banten yang keluar dari pisah dari Jawa Barat tahun 2000 itu signifikan. Walaupun mungkin juga kalau kita masih bersama Jawa Barat juga meningkat. Peningkatannya pasti berbeda. Saya meyakini berbeda ketika berpisah ternyata bisa lebih cepat peningkatan perkembangan secara ekonomi dan lain-lainnya. Itu semua menandakan bahwa Provinsi Banten sudah hampir matang dan kita berharap segera matang, kemudian membangun secara sustain, secara terukur, terencana, dan kemudian efeknya adalah kepada kesejahteraan masyarakat dan kesiapan mental, spiritual masyarakat kita juga semakin matang. Kayak gitu, Kang Wahyu. Tapi memang masih mungkin ada pekerjaan rumah mungkin ya. Banyak. Di tengah dinamika pembangunan yang saat ini berlangsung. Kita memang saksikan Pak Haji, Banten lama sekarang sudah berkemas, berbenah diri dan sudah begitu bagus gitu ya. Kemudian kita punya stadion juga, jalan-jalan provinsi sudah dibangun sedemikian rupa. Cuma memang mungkin ada pekerjaan rumah yang ke depan mungkin jadi PR bersama mungkin Pak Haji. Kemarin BPS juga merilis indeks kebahagiaan. Nah, ini lucu sebenarnya Pak Haji. Indeks kebahagiaan. Jadi indeks kebahagiaan masyarakat Banten katanya paling tidak bahagia nih justru Pak Haji. Silakan Pak Haji direspon. Soal indeks kebahagiaan itu, saya nggak tahu ya, sambil kelakar aja ini. Yang indeks kebahagiaannya luar biasa, misalkan di wilayah timur Indonesia, di Maluku dan Maluku Utara, malah ratingnya tinggi, dan sebagainya. Saya bilang di sana jangan-jangan karena di sana nggak ada mall, nggak ada perumahan, nggak ada real estate, nggak ada restoran bagus-bagus, jangan-jangan gitu kan. Maka indeks kebahagiaannya tinggi karena kebutuhannya memang masih basic, masih dasar. Terlepas dari itu semua, saya menganggap bahwa di wilayah Banten yang menjadi buffer-zone-nya DKI, buffer-nya ibu kota negara, tentu memiliki tantangan bagi masyarakatnya dan lain sebagainya. Saya melihat parameter kebahagiaannya juga pasti berbeda. Kebutuhannya juga banyak berbeda dan sebagainya. Kebutuhannya banyak dan sebagainya. Sehingga parameter-parameter itu
kalau kemudian dibuat sama, ya pasti akan timpang, akan jomplang. Dan itu adalah realitas kita sebagai wilayah perkotaan. Kita anggap Banten sudah menjadi wilayah perkotaan, karena langsung berbatasan dengan DKI. Berapa real estate yang berdiri di wilayah Banten, berapa mall yang berdiri di wilayah Banten, sehingga kebutuhan masyarakatnya lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Tidak sekedar yang basic-basic gitu. Saya kira itulah. Dampak kemarin memang pandemi itu luar biasa juga Pak Haji. Iya, pandemi juga menjadi dampak. Daya beli masyarakat kita memang cukup terpukul awal-awal itu ya, walaupun memang sekarang sudah mulai pulih lagi ya Pak Haji. Dengan fenomena semacam ini memang ya tadi mungkin indikator-indikator kebahagiaan ini juga memang variatif Pak Haji. Iya, variatif. Cuma memang saya lihat ada harapan besar memang masyarakat Banten, terutama ke pemerintah daerah, baik itu eksekutif maupun legislatif, terkait tadi mungkin kebutuhan kerja juga Pak Haji ya. Kita masih memang TPT terutama, link and match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan kerja juga. Nah ini masih ada kesenjangan mungkin Pak Haji. Walaupun memang kalau di kampung itu Pak Haji ya, jadi kan orientasi kerja itu sebenarnya banyak ya, tidak melulu harus berhenti di pabrik misalnya. Tanggapannya Pak Haji? Iya, kita memang bergeser. Orientasi generasi yang baru sudah bergeser. Misalkan yang dulu orang tuanya petani, sekarang anak-anaknya relatif juga nggak mau petani. Meninggalkan sawah gitu. Ya, meninggalkan dunia pertanian. Maunya di industri. Karena ngelihat tetangganya kerja kayaknya enak, cepat punya motor, cepat punya rumah di kota dan lain sebagainya. Nah itu tantangan buat kita semuanya. Itu menjadi tantangan buat kita, sehingga kita ingin bagaimana melipat gandakan hasil pertanian yang membuat orang menjadi nyaman ketika menjadi petani, merasa tidak menjadi kelas 3, kelas 4 profesi secara ekonomi, profesi ekonominya gitu ya, menjadi tukang kebun, menjadi berkebun, bertani, beternak, menjadi profesi yang membahagiakan, yang membanggakan. Sementara hari ini di lingkungan kita, sebagian masyarakat masih menganggap pekerjaan-pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tidak sebanding hasilnya dengan ketika bekerja di kota, bikin pabrik, bikin toko usaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang ingin kita dorong. Bahwa bagaimana pertanian bisa menghasilkan 3 kali setahun. Kan rata-rata bertani itu 4 bulan sebenarnya bisa panen. 4 bulan bertani dari mulai mempersiapkan sampai panen 4 bulan. Nah, bagaimana caranya kita memaksimalkan hasil pertanian sehingga masyarakat kita, generasi kita bangga ketika menjadi petani, ketika menjadi berkebun. Kemudian menjadi peternak dan lain sebagainya, menjadi kebanggaan. Banyak peternak-peternak ternyata yang hasilnya luar biasa, jauh melampaui hasil dari industri atau di pabrik per bulan lah ya. Dan itu masih stigma kurang baik, kurang positif, tanda petik, kurang membanggakan, kurang mengembirakan menjadi peternak ayam misalkan. Padahal saya mengetahui bagaimana teman-teman saya memiliki peternakan yang hasilnya jauh dari sekedar menjadi bekerja, bahkan bekerja di kantoran sekalipun. Hasilnya saya tahu, karena saya punya teman-teman itu. Hasilnya bisa lebih di atas UMR ya. Punya mobil bisa sampai 5 bagaimana? Mobil 2 truk misalnya. Punya 2 truk, punya mobil pribadi, istrinya pakai mobil, motornya banyak. Mobil operasional kantor itu bisa sampai 5. Itu teman saya. Dan itu ternyata membahagiakan. Setiap hari dia lihat ternak ayamnya dan sebagainya. Jauh dari standar kesejahteraan teman-teman yang bekerja ya. Nah, itu yang ingin kita dorong. Memaksimalkan hasil pertanian, memaksimalkan hasil peternakan, memaksimalkan hasil perkebunan. Bagaimana mereka bangga dan senang menjadi petani di wilayah Banten. Atau yang kedua, apa sih tadi pertanyaan terlupa? Ya, lebih pada tadi pergeseran orientasi pekerjaan itu ya. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana kita tetap memfasilitasi, karena pertumbuhan masyarakat ini tidak bisa kita cegah.
penduduk Banten semakin hari semakin banyak. Tetap kita juga harus mendorong pada pemerintah untuk menarik investor, membangun industri di wilayah Banten. Itu harus. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pengangguran, persoalan-persoalan kebutuhan angkatan kerja dan lain sebagainya. Kita ingin mendorong di wilayah selatan terjadi misalkan ada peternakan yang besar, yang baik, yang bisa mempekerjakan banyak orang. Ada pertanian, industri perkebunan di wilayah selatan. Kemudian di beberapa di 1 atau 2 pintu tol Serang Panimbang ada industri manufaktur. Tapi kalau industri berat nggak usah lah, kalau industri berat nggak cocok ya. Nggak cocok. Kemudian manufaktur, garment, sampai di situ aja. Nah, yang lain-lainnya kita dorong. Misalkan Nestle, pabrik susu, kita undang berinvestasi di wilayah Pandeglang dan Lebak. Kan bagus, tidak terlalu banyak timbal dan lain sebagainya. Untuk menyerap tenaga kerja tadi. Salah satu aja itu baru Nestle, belum yang lain-lainnya. Industri CP Ultra dan lain sebagainya. Kita dorong ke sana. Kita buka kesempatan kerja. Sambil kita mendorong inti plasma atau dan formula apa yang kemudian petani ikut bergairah. Berkebun ikut bergairah, beternak ikut bergairah, seperti itu. Siap, Pak Haji. Jadi infrastrukturnya sekarang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita harus sambut di daerah. Dengan sudah dibuka jalur semacam itu. Bahkan dibuka klaster-klaster ekonominya. Baik. Klaster ekonomi itu ya kayak modern Cikades, salah satu contoh. Itu namanya klaster-klaster yang kita fasilitasi. Biar nggak apa-apa, pemerintah mendahului, nanti swasta kita tarik untuk buka. Seperti. Jalurnya sudah dibuka ini Pak ya? Pintu tolnya 7, 8 malah sampai ujung. Itu luar biasa. 8 pintu tol. Sudah jalur dibuka. Tinggal nanti fasilitas-fasilitas pendukung, investor masuk ke sana aja. Kita dorong. Apapun. Dalam rangka untuk menyerap tadi tenaga kerja dan tentu saja meningkatkan tadi indeks kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Pak Haji, terima kasih banyak waktunya. Sudah banyak obrolan yang kita bicarakan dan inspirasi ya. Tentu saja saya mendapat banyak pengetahuan baru lah dari Pak Haji, dan tentu saja Sobat Banten News juga banyak informasi yang menarik dari obrolan ini. Saya atas nama redaksi dari bantennews.co.id mengucapkan terima kasih. Pak Haji, waktunya terima kasih, dan kita jumpa lagi di acara dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.